Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat, hari Jumat, tanggal 21 Juli tahun 2023. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang pertama, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita satu di dalam Tuhan, kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa atas kasih anugerah berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas nafas hidup kesehatan yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami meminta hikmat daripadamu Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan memahami isi dari kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, dan tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-39 yang menyatakan, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi Sabda Bina Umat hari ini adalah para pendosa yang malang. Siapakah orang-orang yang malang di dunia ini? Salah satunya adalah mereka yang berdosa, namun menolak untuk mengakuinya alias tetap merasa benar. Akibat dari sikap menipu diri sendiri, orang-orang demikian tidak pernah datang kepada Allah dalam kerendahan hati untuk memohon pengampunan darinya. Demikian pula dalam relasi dengan sesama. Mereka merasa paling bermoral dan karena itu pantas untuk menghakimi orang lain. Alhasil, mereka pun tampil sebagai orang-orang munafik yang mengira bahwa mereka sungguh beribadah kepada Allah. Karakter buruk inilah yang ditujukan oleh Simon, seorang Farisi yang mengundang Yesus dalam perjamuan makan di rumahnya. Matanya menyorot tajam kepada perempuan anonim yang datang tanpa diundang dan yang menangis di kaki Yesus. Hatinya cekatan dalam melabeli perempuan itu sebagai orang berdosa. Ia pun enggan berempati terhadap tangisan dan air matanya. Satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah reputasi dirinya sebagai pelaku hukum kekudusan. Lebih buruk dari itu, Simon mengalihkan pandangannya kepada Yesus. Dengan sinis ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu
siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini? Tidak puas hanya mencela perempuan itu, Simon kini meragukan kredibilitas kenabian Yesus. Baginya kekudusan adalah tanda kenabian yang sah. Karena itu, penerimaan Yesus atas perempuan itu adalah indikasi bahwa ia bukanlah nabi sejati. Sikap Simon sungguh menggelikan. Ia mati-matian menjaga kekudusan tubuhnya dengan tidak bergaul dengan sembarangan orang. Namun pada saat yang sama, ia membiarkan hati dan pikirannya najis dan sesat. Najis karena ia tidak mengasihi sesamanya. Sesat karena ia mengira bahwa kudus adalah satu-satunya karakter Allah. Ia lupa Allah juga adalah kasih. Bagaimana dengan saudara? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 169, baitnya yang kedua, memandang salib Rajaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita satu di dalam Tuhan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kami kesehatan nafas hidup dan teristimewa Tuhan memberi kami kesempatan di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas. Tuhan menuntun kami untuk kami bersaat teduh sejenak, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dapat membuka hati pikiran kami, sehingga kami, Tuhan, jauhkan dari segala pikiran-pikiran dan segala kenajisan serta kesesatan, serta ampunilah segala pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat di GPIB Hosiana, khususnya keluarga-keluarga di jemaat GPIB Hosiana yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan di dalam setiap kehidupan keluarga di jemaat GPIB Hosiana. Teristimewa kami mau berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Budiantoro, keluarga Ibu Serafina Juset Borian, keluarga Bapak Redi Borian. Bapak di surga, Engkau mengenal ketiga keluarga ini, dan Engkau juga tahu segala pergumulan yang mereka naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Tuhan dengarkan seruan mereka, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, dan Tuhan juga memberkati segala apa yang mereka gumulkan di dalam hidup mereka hari lepas hari. Tuhan dengar, Tuhan jawab, dan biarlah mereka selalu menaikkan segala doa-doa mereka hanya kepada Tuhan, karena mereka hanya berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan kiranya mau memberkati Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan memberkati anak-anak layan dari Pelkat Persekutuan Teruna. Biarlah Tuhan selalu menuntun anak-anak layan Pelkat Persekutuan Teruna dalam pertumbuhan keremajan mereka, supaya mereka selalu bertumbuh dalam iman pengharapan hanya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk
pos-pos Pelkes GPIB di seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan Allah mau memberkati. Tuhan juga mau memberkati TNI Polri dan juga tenaga kesehatan. Tuhan juga kiranya mau memberkati jemaat-jemaat GPB Hosiana yang di dalam kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan yang menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat GPB Hosiana yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Tuhan memberkati Ibu Emilia Fonda Dance yang mana hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia bagi kehidupan Ibu Emilia Fonda Dance. Berkati kehidupan Ibu Emilia Fonda Dance bersama anak terkasih, bersama keluarga terkasih. Tuhan mengenal dan Tuhan tahu segala pergumulan yang mereka naikkan ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga selalu memberikan kesehatan bagi Ibu Emilia Fonda Dance. Di pertambahan usia yang Tuhan berikan pada hari ini, biarlah syukur yang selalu dia naikkan kepadamu Tuhan. Karena begitu besar berkat yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan Ibu Emilia Fonda Dance ini. Biarlah Tuhan selalu menuntun, menjaga, melindungi, dan menyertai Ibu Emilia Fonda Dance ini di dalam kehidupan hari lepas hari bersama anak terkasih. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk KMJ kami, Pendeta Mainaki. Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama istri dan juga ketiga anak terkasih beserta cucu dan juga anak mantu. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta di dalam tugas tanggung jawab pelayanannya. Tuhan juga memberkati unit-unit misionaris Tuhan dari Pelkat, PA, PT, PKP, GP, PKB dan juga PKLU. Tuhan juga memberkati komisi-komisi. Tuhan juga memberkati karyawan kantor, BPPJ, koster dan juga security. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal dan kudus, Tuhan juga memberkati vikaris. Biarlah Tuhan yang memberkati vikaris. Tuhan juga memberikan vikaris ini kesehatan, memberikan hikmat kepintaran, supaya vikaris dapat melakukan tugas pelayanannya di GPB Hosiana dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan menyertai bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati pemimpin yang tertinggi sampai dengan yang terendah, supaya mereka dapat memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, dan biarlah Tuhan sempurnakan doa yang kami naikkan ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.